Berikut kita akan melaksanakan prosedur pengoperasian pada CHI LP001. Yaitu pertama, sebelum kita lakukan pengoperasian, kita lakukan P2H dulu terhadap unitnya, yaitu cek level oli. Pastikan levelnya sesuai. Berikutnya adalah kita cek level dari fuel. Pastikan level dari fuel itu cukup atau bisa dipastikan dalam kondisi penuh. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada level untuk radiator coolant. Dan pastikan levelnya aman, yaitu full di atas. Setelah itu kita buka cover dari engine, pintu dari engine. Kita lakukan pengecekan terhadap engine, ketegangan dari bel untuk radiator, pastikan kencang dengan baik, kondisi terminal dari starter juga baik, dan untuk air cleaner juga dicek ya, dan pastikan tidak ada rembesan atau bocor dari oli atau yang lainnya. Setelah selesai melakukan P2H, barulah kita bersiap untuk menghidupkan lighting plan. Kita buka pintu pada panel. Di situ terdapat satu layar. Kita pastikan dulu sebelum menghidupkan, kita pastikan semua breaker itu berada pada kondisi off position. Lalu kita posisikan baterai isolator pada posisi on. Emergency stop juga kita posisikan pada on. Pastikan di layar tidak ada muncul satu alarm atau apapun. Setelah itu kita posisikan di manual button. Setelah itu baru kita siap untuk menghidupkan lighting plan tersebut dengan menekan tombol start warna hijau. Preheat time, cranking, tunggu sampai muncul tulisan general genset normal running. Oke, setelah selesai kita posisikan dulu, lebih baik kita posisikan dulu untuk setel untuk ketinggian pada tower sebelum menyalakan lampu. Oke, secukupnya dan seperlunya. Di samping itu adalah untuk toggle untuk posisi untuk tilnya ya, til lampu, posisi nunduk atau atas. Nah, seperti itu, secukupnya sesuai kebutuhan. Dan setelah itu kita naikkan untuk menyalakan lampu. Kita perlu menaikkan dulu main circuit breakernya pada posisi on. Kita lepas pengaman, kita kembalikan pengamannya. Setelah itu kita siap untuk menyalakan lampu dengan menekan tombol lampu dan bertanda on atau off. Satu tombol untuk dua fungsi ya, untuk menyalakan dan mematikan lampu. Terus dan pastikan lampu menyala dengan baik ke semua lampu. Oke. Berikut juga adalah sekaligus untuk proses penonaktifan atau mematikan unit lighting plan, yaitu mula-mulanya kita matikan dulu lampunya satu persatu dengan di tombol di lampu on off. 1, 2, 3, 4.
Oke, genset normal running, semua lampu mati, dan kita matikan circuit breaker kembali ke posisi off. Kita kembalikan dan kita kembalikan lagi untuk pengamannya. Setelah itu power boleh diturunkan. Preventifnya adalah ketika kita mau mengoperasikan, kenapa kita harus menaikkan power dulu adalah untuk agar kerja baterai tidak berat dan lifetime dari baterai lebih panjang. Terima kasih. Setelah selesai semua, lampu mati, attachment turun, kita matikan dengan menekan tombol stop yang ada di layar. Kita tunggu sampai dia proses cooling time sekitar 30 menit. 30 detik. 30 detik. Unit dalam proses shutdown, dalam posisi layar dalam posisi at rest. Setelah itu kita matikan, jangan lupa mematikan kembali emergency stopnya, kita tekan, dan baterai isolator kita kembalikan pada posisi off. Tidak berapa lama setelah itu layar akan redup sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang kita naikin, Mas.
Berikut akan kami jelaskan prosedur pengoperasian untuk CHI LP006 yang bermesin Kubota. Kalau dari video yang kemarin itu lighting plan yang bermesin Perkin ya Pak, yang ini yang Kubota. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses pengoperasian, terlebih dahulu kita awali dengan proses P2H untuk unitnya. Cek oli engine, cek fuel level, pastikan penuh atau cukup untuk pengoperasian selama pengoperasian. Dan kita pastikan juga kita cek juga untuk ketegangan di V-belt, dan pastikan juga terminal untuk elektrikalnya yang di motor starter atau di yang lain itu dalam kondisi baik. Dan juga periksa apakah ada bocoran atau lelehan dari oli atau yang lainnya. Setelah itu kita periksa menyeluruh dari keseluruhan unit, ada penyok atau ada abnormal pada kondisi unit atau tidak. Setelah itu kita menuju pada layar. Di bagian layar, di situ kita posisikan baterai isolator pada on, dan pastikan juga emergency stop juga pada posisi on. Setelah itu kita lihat pada layar, usahakan tidak muncul alarm atau pertanda apapun di layar. Setelah itu kita tekan tombol manual operation untuk manual. Setelah itu kita untuk menghidupkan, pastikan dulu seluruh breaker atau breaker genset masih posisi off ya. Setelah itu kita baru bisa menghidupkan engine lighting plan dengan menekan tombol hijau. Kita tunggu sampai aba-aba di layar menunjukkan sensor normal running. Kita pastikan dulu kerja dari hidrolik, yaitu dari teleskopik dan vertikal untuk pil silinder itu beroperasi dengan baik. Oke, beroperasi dengan baik. Setelah itu kita proses nyalakan lampu satu persatu dengan menekan tombol yang bertanda lampu dengan tulisan on dan off atau off. Dengan mengaktifkan breaker terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita nyalakan satu persatu lampunya. Satunya ya menghadap ke arah berlawanan ya. Kita pastikan semuanya. Oke. Kalau sudah, berikut juga kita lampirkan juga untuk pengoperasian mematikan, bukan pengoperasian ya, untuk proses mematikan unit. Seperti kebalikan dari menghidupkan, yang dimana kita pastikan dulu untuk lampunya satu persatu. Oke, sampai genset ada tanda normal berarti, dan kita lihat untuk posisi lampu mati semua. Kita pastikan juga breaker kembalikan ke off, dinonaktifkan, kembalikan pengaman, dan kita bisa menurunkan teleskopik dan atau merapikan posisi arah lampu. Oke. Pastikan juga, kita perlu juga memastikan setelah menurunkan atasmen teleskopik, kita perlu mematikan posisi kabel ya. Siapa tahu ada yang terjepit atau terhimpit dari teleskopik. Setelah selesai keseluruhan proses penonaktifan lighting plan, baru kita bisa mematikan dengan menekan tombol stop pada layar atau monitor. Pastikan juga baterai isolator kembali kepada posisi off ya Pak. Oke. Kalau perlu emergency stop juga kita tekan. Terima kasih.
Proses pelaksanaan pekerjaan schedule service untuk lighting plan 005. Pastikan telah terpasang label out of service dan danger tag untuk masing-masing pekerja. Lakukan pengecekan menyeluruh terhadap keseluruhan unit sebelum melakukan penggantian oli. Pastikan tidak ada kerusakan atau bodi penyok atau segala macam. Langkah pertama kita dari servis tersebut yaitu kita drain oli, posisinya di bawah sini ada tandanya. Kita buka itu dan kita posisikan buka keran di dekat oil pan. Berikutnya adalah kita lakukan penggantian pada oil filter. Kita buang ke tampungan yang bekas. C. Kita pasang yang baru. Berikutnya kita lakukan penggantian elemen fuel filter baru. Posisi di situ. Pengecekan air cleaner, kita perhatikan apakah terlalu kotor, kalau sesuai atau kita ganti kalau sudah memasuki HM pengganti. Proses drain oli engine kita lakukan sampai tidak keluar sama sekali dari lubang drain valve-nya. Drain oli kita pastikan dan kita tutup kembali untuk plugnya drain oli engine. Terus kita lakukan pengisian ulang untuk oli baru. Setelah kita selesai melakukan pengisian, jangan lupa ditutup untuk tempat refill untuk oil engine-nya. Pastikan semuanya, ketegangan bel untuk radiator dan alternator, sambungan-sambungan pada elektrikal, dan pastikan tidak ada rembesan atau jajakan oli atau yang lain. Setelah selesai proses pekerjaan servis, kita pastikan melepas semua tagging yang ada yang menempel di unit. Kita pastikan terlepas dan unit siap untuk di tes atau dinyalakan kembali, dan seluruh rangkaian servis telah dinyatakan selesai. Setelah seluruh rangkaian servis selesai, baru kita masuk berikutnya yaitu langkah pengetesan setelah servis. Kita hidupkan dan semuanya kita hidupkan. Pastikan semua parameter dan fungsi dari toggle dan fungsi untuk semua hidrolik berjalan dengan baik. Oke.